Teens, kembali lagi di acara TFC. Dan pada saat ini kita bersama-sama akan mendengarkan sebuah kisah dan renungan dari buku Teens for Christ yang pada saat ini akan menolong kita semua. Saat ini bersama dengan saya, Penatua Cynthia Juliana Kristianti dari GKI Gatot Subroto Purwokerto, kita bersama-sama akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang menolong kita sebagai anak remaja Tuhan. Sebelum itu, mari bersama-sama kita memohon Tuhan untuk menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersama-sama menyerahkan diri kami, kehidupan kami, hati kami untuk Tuhan bentuk lebih lagi sebagai anak-anak remaja Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya firman yang akan menyapa kami semua boleh sungguh-sungguh menguatkan iman percaya kami, boleh sungguh-sungguh membentuk kami menjadi remaja Tuhan yang takut akan Tuhan dan hidup dalam kebenaran iman kami. Kami menyerahkan ya Tuhan perenungan pada saat ini, biarlah kiranya hikmat dan juga pengertian dari Tuhan boleh Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teens, pada saat ini firman Tuhan yang menyapa kita semua diambil dari Markus pasal ke-16 ayat ke-1 sampai dengan ayat ke-20. Dan tema yang akan bersama-sama kita renungkan adalah tak akan binasa. Nah, teens, semua orang suka dengan yang namanya comeback story. Kisah yang menceritakan tentang tokoh yang teraniaya dan diremehkan di awal cerita, tetapi pada akhirnya bisa muncul dengan cemerlang dan sebagai pemenang. Nah, hampir semua film yang pernah kita tonton pasti mengikuti pola cerita seperti ini. Tidak ada comeback story yang lebih hebat, tapi loh ternyata dari sebuah kisah. Yaitu kisah apa? Ada yang tahu? Kisah Yesus Kristus. Nah, Injil mencatat bagaimana Yesus menderita sedemikian hebat di tangan para pemuka agama dan prajurit Romawi, bahkan sampai mati disalibkan. Namun, Yesus bangkit pada hari yang ketiga di luar bayangan semua orang. Bahkan, para murid pun kesulitan untuk memahami kisah kebangkitan Yesus. Oleh karena itu, dalam Markus 16 ayat ke-6, ada sebuah narasi yang mengatakan, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan terkejut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini." Sebenarnya, Yesus pernah memberitahukan loh apa yang akan ia alami kepada para muridnya. Tetapi pada saat itu, para murid tentu saja tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Yesus. Mereka tenggelam dalam duka akibat peristiwa kematian Yesus yang begitu mengguncangkan perasaan. Begitupun juga dengan 3 perempuan pengikut Yesus yang datang pagi-pagi benar untuk meminyaki jasad Yesus. Mereka terheran-heran karena batu besar yang menutupi kubur itu telah terguling. Nah, rasa heran itu berubah menjadi takut dan gentar saat mereka mendengar berita kebangkitan Yesus. Baru setelah Yesus menampakkan diri secara langsung, para murid terbebas dari rasa takut, kemudian pergi mengabarkan Injil ke segala penjuru. Teens, kebangkitan Yesus adalah fondasi iman Kristen. Tanpa kebangkitan, salib tidak akan lebih dari simbol sengsara dan juga nestapa. Bangkitnya Kristus dari antara orang mati memberikan kabar sukacita bagi seluruh dunia bahwa karya keselamatan Allah telah digenapi. Maut yang begitu ditakuti oleh manusia, yang kini telah dikalahkan oleh cinta kasih Allah pada umatnya. Nah, sebagai pengikut Kristus, kita tentu merasakan sukacita dan gembira sekali mendengar kabar kebangkitan Kristus.
Dan kiranya sukacita itu diiringi dengan kesediaan kita semua untuk mewartakan kebangkitannya kepada semua orang. Seperti para murid yang pada waktu itu juga pergi mengabarkan Injil ke segala penjuru. Oleh karena itu, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau dan bersedia untuk mempersaksikan kebangkitan Tuhan dengan penuh sukacita dan juga syukur. Mari kita memohon Tuhan untuk menyertai kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena kebangkitan-Mu membawa kabar sukacita dan keselamatan bagi kami semua. Kebangkitan-Mu menjadi sebuah pengharapan di dalam kehidupan kami bahwa cinta kasih Tuhan jauh lebih besar daripada maut yang ada di sekeliling kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ajar kami untuk tidak takut pada hal-hal yang mengguncang kehidupan kami. Tapi biarlah kiranya kami boleh terus mengandalkan Tuhan dan menaruh kehidupan kami pada Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Tuhan, ajar kami juga untuk selalu menjadi anak-anak remaja Tuhan yang bersedia untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan masa depan kami, kehidupan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah bangkit bagi kami semua. Amin. Selamat menjalani hari Teens, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di TFC selanjutnya.